Saudara dan saudariku yang terkasih, bagi kita yang berjalan mengikuti Yesus, meninggalkan segalanya bukanlah tindakan yang syarat dengan penyesalan dan kepasrahan. Kita tahu bahwa kita meninggalkan segalanya untuk mendapatkan segalanya, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Selamat pagi para saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami Engkau kumpulkan bersama dalam satu kawanan untuk memujimu dengan satu hati dan satu suara. Semoga pujian ini bergema di bumi di tengah semua kejahatan yang masih dihadapi kami. Kami berterima kasih atas perlindungan-Mu, atas semua bantuan dan pembebasan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas harapan bahwa kami masih akan melihat prestasi besar yang dilakukan oleh karya Roh-Mu untuk kami anak-anak-Mu dan untuk semua orang dan bangsa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan bab 12 sampai 14. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan berjanji kepada Abram, "Aku akan memberikan tanah ini kepadamu untuk selama-lamanya." Namun Abram menerima janji itu bukan karena segala kekayaan yang ia miliki, melainkan karena ia lebih suka menjauhkan diri dari perselisihan yang terjadi antara para gembalanya dan para gembala Lot untuk pergi ke negeri lain sebelum hidup dalam perselisihan dan kekerasan. Kita juga melihat bahwa yang membuat manusia kaya di hadapan Tuhan bukanlah harta benda, tetapi apa yang dapat dia lakukan dengan baik
dalam hidupnya, jasa dan usahanya, dan sikap hati yang dimiliki Abram inilah yang membuatnya berani menerima janji dari Tuhan. Kemampuan untuk melepaskan diri dari milik sendiri dan mendukung yang lain demi perdamaian dengan saudaranya Lot. Bacaan pertama hari ini juga memberikan beberapa pelajaran dan contoh berharga tentang menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Abram membiarkan Lot memilih tanah mana yang Lot inginkan, dan Abram akan mengambil sisanya. Karena bermurah hati kepada keponakannya, Abram diberkati oleh Tuhan dengan pembaharuan dari janji-janji yang telah Tuhan buat, yaitu keturunan, tanah, dan berkat. Melalui kemurahan hati Abram juga mengingatkan kita bahwa mereka yang mengamalkan keadilan akan mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini juga Yesus menantang para muridnya untuk menyadari bahwa mengikuti Dia tidak akan selalu mudah, tetapi itu akan menjadi nilai yang tak terbatas dalam jangka panjang. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Kata-kata ini sulit, tetapi yang mau Yesus peringatkan kepada para muridnya dan kita semua adalah agar kita tidak menyia-nyiakan apa yang baik, yang berharga, yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Apa yang suci di dalam diri kita, yaitu apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, karunia-karunia yang telah Dia berikan kepada kita. Tuhan telah menempatkan kerinduan yang mendalam pada kita akan kehidupan dan kepenuhan yang kekal, dan Ia telah memberikan kita hadiah kebebasan, penyerahan, kemurahan hati, dan lain sebagainya. Ada 3 pesan yang mau disampaikan oleh Injil hari ini. Pertama, memiliki nilai hubungan dengan Tuhan. Kedua, aturan emas. Ketiga adalah kesulitan mengambil jalan yang jarang dilalui atau jalan yang sempit. Ketiganya mengingatkan kita akan berbagai aspek menjadi murid Yesus. Yesus meyakinkan para muridnya dan kita semua bahwa memiliki hubungan dengan Tuhan adalah benar-benar merupakan berkat yang sangat berharga. Itu bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja. Jika seseorang tidak sepenuhnya menghargai berkat-berkat Tuhan, dia tidak merasakan betapa berharganya berhubungan dengan Tuhan. Ketika kita benar-benar merenungkan bacaan ini, pemikiran terkuat datang dari pentingnya memikirkan orang lain terlebih dahulu dan memperlakukan mereka tidak hanya dengan keadilan, tetapi bahkan lebih dari keadilan, yaitu dengan perhatian yang penuh. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus juga berkata bahwa sangat sedikit yang menemukan jalan ini, karena jalan ini terkadang sulit dan pintu untuk kehidupan sejati itu sempit. Terkadang kita harus meninggalkan segalanya dan dibimbing sepenuhnya oleh penyelenggaraan Tuhan, seperti yang dilakukan Abram ketika dia meninggalkan tanahnya
untuk memenuhi rencana yang Tuhan rencanakan kepadanya. Bagi kita yang berjalan dalam mengikuti Yesus ini, meninggalkan segalanya bukanlah tindakan yang syarat dengan penyesalan dan kepasrahan. Kita tahu bahwa kita meninggalkan segalanya untuk mendapatkan segalanya, yaitu Tuhan sendiri. Kita meninggalkan banyak hal untuk kebaikan yang lebih besar, yang mengisi kita dengan kebahagiaan dan kegembiraan abadi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa, dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria, Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.